Baik, apakah bisa kita mulai, teman-teman? Tolong diinformasikan kepada yang belum join ya, supaya segera join. Harusnya totalnya berapa ya kita nih? 100-an ya? Oke, dokter. 108, dokter. Oh, 108 ya. Oke. Sambil kita menunggu yang lainnya juga, tolong diinfokan ya. Untuk berikutnya, ini apa ya? Sebenarnya pengennya ini sudah terinput di esrogan gitu ya, tapi ternyata belum bisa. Tolong nanti dari PJMK supaya mencatatkan ya apa yang sudah kita pertemuan hari ini. Insya Allah akan ada 2 pertemuan. Yang pertama terkait dengan regulasi serta apa istilahnya pengembangan obat di Indonesia. Yang pertemuan ketiga ya, itu adalah obat SSP. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini kita meskipun libur ya, kita tetap belajar. Semoga tidak mengurangi semangat adik-adik ya. Mungkin hari ini harusnya tidak ada pembelajaran ya, tapi tidak apa-apa. Karena daripada ada keluyuran ya. Tapi ada yang pulang kampung ya, long weekend ini ya, Masya Allah. Ada yang pulang kampung nih, keluar Jawa, ada ya? Semoga tidak ya. Baik, baik adik-adik, saya buka PPT lebih dulu. Mana ya ini ya? Untuk share screen saya, apa bisa saya share screen ya? Oh bisa. Oke. Untuk farmakokinetik dan farmakodinamik kemarin kita sudah berikan pada ini pertama, mana nih ya? Untuk apakah sudah terlihat ya adik-adik? Ampun, dokter. Sudah ya, tapi belum slideshow ya. Oh ini. Sudah kelihatan ya? Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke materi pertama, yaitu regulasi pengembangan dan penilaian obat. Pastinya ini sebenarnya bukan materi yang khusus untuk mahasiswa kedokteran, tetapi mahasiswa kedokteran diharapkan tahu ya bagaimana regulasi dan pengembangan serta penilaian suatu obat dilaksanakan khususnya di Indonesia. Mana tahu nanti dari adik-adik ini ada yang misalnya juga bekerjanya di pabrik obat atau distributor obat ya, atau barangkali juga ada yang nantinya jadi katakanlah ya kepala dinas kesehatan atau mungkin juga menteri kesehatan ya. Ya, mana tahu ya nasib orang ya. Karena itu kita perlu pelajari ini. Nah, terkait dengan regulasi dari obat-obatan ini ada peraturan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 4 tahun 2018 tentang pengawasan pengelolaan obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi di fasilitas kesehatan dan juga kefarmasian. Nah, adik-adik mungkin ini
Saya tidak membahas secara detail seluruh ayat dari peraturan ini. Mungkin adik-adik bisa mendownload sendiri ya peraturan ini untuk mempelajari lebih lengkapnya. Jadi hanya poin-poin pentingnya saja yang saya capture atau saya copy untuk kita jelaskan di dalam perkuliahan ini. Yang pertama tentang definisi dari obat menurut peraturan ini, yaitu obat adalah suatu bahan atau paduan bahan. Jadi obat itu bisa satu saja bahannya, bisa juga beberapa bahan yang dijadikan satu. Termasuk produk biologi. Jadi bahan itu tidak hanya bahan kimia saja, tetapi bisa juga produk biologi seperti misalnya vaksin, ya, jamur, ada probiotik dan sebagainya, itu produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki suatu sistem fisiologi. Menyelidiki itu artinya untuk diagnostik ya. Serta juga keadaan patologi terkait dengan beberapa penyakit yang mungkin membutuhkan bahan-bahan untuk kita memastikan diagnosisnya apa. Dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, dan peningkatan kesehatan, serta juga kontrasepsi. Jadi semua ini adalah pemanfaatan dari obat dalam peraturan ini, bisa untuk diagnosis, bisa untuk pencegahan, untuk penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan juga untuk kontrasepsi, serta termasuk vaksinasi ya untuk peningkatan kesehatan. Semuanya itu termasuk obat-obatan. Kemudian bahan obat adalah bahan baik yang berkhasiat maupun tidak berkhasiat. Jadi dalam pembuatan suatu obat itu di dalamnya ada bahan yang berkhasiat, ada juga bahan yang sebenarnya tidak berkhasiat tapi dibutuhkan untuk pembuatan obat itu. Katakanlah untuk membuat tablet dibutuhkan tepung, dibutuhkan bahan yang bisa merekatkan supaya menjadi padat gitu ya. Kalau sirup ya bagaimana diberikan bahan yang supaya bisa menjadi cair dan merata campurannya seperti itu. Itu adalah yang mungkin sebenarnya tidak berkhasiat secara langsung tetapi dibutuhkan untuk pembuatan dan pengolahan obat dengan standar mutu sebagai bahan baku farmasi, termasuk baku pembanding. Ya. Selanjutnya ada narkotika, adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman. Jadi narkotika itu ada yang produk biologi atau dari tanaman dan ada yang sintetis, bukan dari tanaman. Yang bukan dari tanaman bisa sintetis, bisa semi-sintetis. Dapat menyebabkan penurunan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, jadi bisa untuk anestesi ya, karena bisa mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri. Namun dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan nanti ke dalam beberapa golongan, sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tentang Narkotika. Kemudian juga ada obat psikotropika. Apa itu? Adalah obat baik alamiah maupun sintetis. Kelompok ini bukan narkotika, tidak termasuk narkotika. Yang khasiatnya bersifat psikoaktif, artinya mempengaruhi psikologis dari seseorang. Misalnya orang yang terlalu sedih ya, atau depresi diberikan antidepresan namanya. Orang yang cemas diberikan anti-anxiety, itu namanya psikotropika, mempengaruhi psikis atau psikiatri ya dari seseorang. Hal ini terjadi melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku seseorang. Nah, beberapa pokok dari peraturan undang-undang tentang BPOM tadi, ada beberapa pasal yang penting, yaitu dari pasal 3 ayat 1.
yaitu obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi yang diedarkan harus memiliki izin edar. Izin edar itu dikeluarkan oleh Badan POM. Ayat 2, obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi yang diedarkan harus memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu. Ayat 3, persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan. Selanjutnya pasal 6. Dari ayat 1, seluruh kegiatan pengelolaan obat, bahan obat, narkotika, dan seterusnya di fasilitas pelayanan kefarmasian wajib berada di bawah tanggung jawab seorang apoteker. Jadi apotek itu penanggung jawabnya adalah seorang apoteker. Dan sekarang itu juga mereka harus mengurus semacam SIP, kemudian izin dan sebagainya. Jadi tidak mudah ya untuk membuka sebuah apotek, tidak sama dengan toko obat. Karena tanggung jawab ataupun yang dilayani di apotek itu nanti ada sebagiannya adalah obat-obat berbahaya dan juga obat terlarang. Yang kedua, dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan obat, bahan obat, narkotik, psikotropik tersebut, apoteker bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan bisa dibantu oleh tenaga kefarmasian. Pasal 8, kegiatan pengelolaan bahan-bahan tersebut sebagaimana dimaksud diwajib dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis. Jadi ada pedoman yang harus dipatuhi. Selanjutnya terkait dengan penjualan obat dan makanan secara daring. Ini menjadi pertanyaan ya, sekarang banyak marketplace ya yang menjual obat-obatan dan juga makanan secara daring. Dalam rancangan aturan Badan POM tentang peredaran obat dan makanan secara daring juga disebutkan bahwa peredaran obat secara daring hanya dapat dilaksanakan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan juga apotek yang intinya juga sudah mendapatkan izin. Kecuali untuk obat-obat yang kelompok atau golongannya adalah obat bebas terbatas, atau mungkin kelompok dari obat herbal ataupun suplemen itu masih boleh dijual di marketplace dan masyarakat bisa membelinya secara langsung. Jadi tidak semua obat bisa dijual secara online. Sebentar. Baik, kita lanjutkan. Regulasi dan strategi Badan POM pada prinsipnya adalah untuk menguatnya sistem pengawasan obat dan makanan, pre-market dan post-market. Di dalamnya ada standarisasi, pengawasan ketika obat itu sudah beredar, itu ada pengawasan yang dilakukan oleh Badan POM. Pengujian laboratorium dan penegakan hukum di bidang pengawasan obat dan makanan. Nanti pada akhir sesi dari farmakologi kita akan berkunjung ke Badan POM yang ada di Surabaya untuk adik-adik bisa mendapatkan penjelasan yang lebih rinci. Ada standarisasi pre-market. Jadi sebelum dijual atau diedarkan, sebuah obat itu harus mengalami atau melaksanakan penilaian pre-market evaluasi. Ya. Evaluasi produk sebelum mendapatkan nomor izin edar. Ini berlaku untuk semua jenis obat, baik itu obat herbal, obat baru ya, semuanya akan melalui proses ini. Jadi harus memperoleh izin edar dari Badan POM. Pengawasan setelah beredar. Jadi ketika sesudah mendapatkan izin kemudian dijual atau diedarkan, itu juga tetap ada pengawasannya, yaitu biasanya dalam setahun itu
ada yang 1 kali atau 2 kali ya, mereka mengambil sampel dari semua obat yang beredar. Kemudian dilakukan pemeriksaan di Badan POM untuk diketahui apakah obat yang beredar itu masih sesuai dengan apa yang didaftarkan atau apa yang didapat izinnya. Apakah ada yang kadaluarsa atau adakah yang sudah mengalami kerusakan. Itu kemudian akan mendapatkan apa istilahnya teguran ya apabila ada obat-obat yang diedarkan yang tidak sesuai dengan pemeriksaan sebelumnya. Juga dilakukan uji laboratorium. Jadi obat-obat yang beredar tadi sampling ya, diambil oleh BPOM dan akan diuji di laboratorium untuk mengetahui apakah masih memenuhi syarat keamanan, tidak toksik, khasiat atau manfaat dan mutu, dan hasil uji ini menjadi dasar ilmiah digunakan sebagai penetapan produk. Apabila produk itu tidak memenuhi syarat, maka Badan POM akan memerintahkan ya untuk obat itu supaya ditarik dari peredaran. Selanjutnya penegakan hukum. Karena adanya kemungkinan terjadi pelanggaran hukum dalam hal peredaran obat-obatan, maka perlu adanya penegakan hukum apabila dari hasil sampling, pengujian, kemudian ditemukan pelanggaran dari suatu pabrik ya, atau produk, maka itu akan dilakukan penegakan hukum. Adanya produk yang tidak sesuai ketentuan, ya mungkin ada sanksi-sanksi. Ya. Sanksinya mulai dari sanksi administratif, mungkin juga disita atau dimusnahkan, dan jika pelanggarannya termasuk pada ranah pidana, mungkin bisa saja perusahaannya yang akan ditutup ya apabila kemudian terjadi pelanggaran yang berat. Nah, Badan POM pada prinsipnya mendorong untuk meningkatnya kemandirian pelaku usaha dalam hal obat-obatan ya. Jadi sebenarnya kita berharap juga di satu sisi perusahaan obat, penelitian obat di Indonesia itu supaya bisa berkembang dengan tujuan untuk mengurangi ketergantungan kita terhadap produk obat-obatan dari luar negeri. Pada saat ini hampir mungkin 80 atau 90% obat yang digunakan di Indonesia itu adalah produk impor. Sangat sedikit obat-obat yang bisa diproduksi sendiri di Indonesia. Kalaupun diproduksi di Indonesia, masih banyak juga yang istilahnya lisensinya itu dari luar negeri. Artinya yang dapat royalti atau dapat keuntungan itu bukan kita. Maka kita berharap ke depannya banyak lagi ahli-ahli ataupun peneliti yang mungkin bisa memperbanyak ya produk-produk obat Indonesia. Nah, ini ada sasaran-sasaran ini dari BPOM ya untuk harapannya obat-obat yang beredar itu memenuhi syarat, kemudian makanan juga begitu. Nah, upaya strategi, jadi BPOM ini sangat aktif ya, membina perusahaan obat maupun UMKM yang terkait dengan makanan untuk bisa memenuhi standar ataupun pengaturan dari BPOM. Ini aplikasi publik yang bisa diakses oleh semua orang terkait dengan kalau LPS itu laporan adanya efek samping ya, side effect dari obat-obat yang ada. Kemudian untuk registrasi pangan olahan itu juga ada ininya sendiri aplikasinya, registrasi obat dan juga OTSM. Kemudian ada notifikasi kosmetik. Jadi kosmetik ini juga menjadi perhatian ya karena saking apa namanya ya masyarakat kita terutama para perempuan ya baik yang masih nona-nona maupun yang nyonya-nyonya itu sangat apa istilahnya ya sangat aktif ya dalam penggunaan obat-obatan kelompok dari kosmetik. Jadi
Namun kosmetika ini tidak seluruhnya aman. Meskipun sudah dapat izin edar, kadang juga ada perusahaan yang nakal. Ketika mengurus izin edar, mereka produksinya yang baik-baik saja, namun setelah mendapatkan izin, dalam produksinya mereka menambahkan sesuatu yang mungkin secara khasiat bisa menjadi lebih bagus, hasilnya lebih cepat, tetapi secara kesehatan mungkin saja itu berbahaya. Beberapa kali BPOM merilis daftar obat yang kemudian dinyatakan sebagai kosmetik maksudnya ya, sebagai kosmetik yang ilegal atau tidak di apa istilahnya, yang melanggar aturan ya, baik dari sisi klaimnya yang berlebihan atau juga dari kandungan isinya yang mengandung bahan kimia atau mengandung bahan-bahan terlarang. Beberapa kosmetik ditemukan mengandung yang sering itu merkuri ya, di mana merkuri itu biasanya pada pemutih-pemutih ya, itu sangat pemakainya mungkin merasa senang karena hasilnya bagus, tetapi itu kemudian membahayakan karena akan menjadi racun yang menumpuk di dalam tubuhnya, mungkin akan menyebabkan gangguan pada organ-organ. Selanjutnya, pengembangan obat baru. Nah, beberapa ahli ini juga melakukan pengujian-pengujian untuk dibuatnya sebuah obat baru. Ada penemuan pengembangan obat baru dimulai dengan pengujian praklinik, pengujian klinik, kemudian persetujuan BPOM dan monitoring keamanan obat di pasaran. Untuk obat-obat yang memang tidak ingin dicontoh oleh orang lain, biasanya perlu diurus namanya hak paten atau hak merek yang tidak boleh ditiru, tidak boleh oleh perusahaan lain. Ya. Adalah penemuan dan pengembangan obat baru. Nah, ini tentunya beberapa ahli atau para peneliti ya ingin menemukan suatu obat baru. Barangkali ada yang penyakit-penyakit yang masih susah untuk disembuhkan, maka itu mendorong para ahli untuk ditemukannya obat baru. Atau mungkin juga ada penyakit-penyakit yang belum ada obatnya sampai saat ini, itu menjadi peluang untuk ditemukannya obat baru. Tentunya para dokter juga sebenarnya berkesempatan atau punya andil ya dalam penemuan obat baru ini. Biasanya juga bekerja sama nantinya dengan para apoteker ya untuk bisa menghasilkan suatu obat yang berkualitas dan mendapatkan izin. Nah, pengembangan ini tentunya banyak hal yang akan dicari atau dikumpulkan di list begitu. Bagaimana obat itu nantinya akan diproses di dalam tubuh. Penyerapannya bagaimana, distribusi bagaimana, dan seterusnya. Manfaatnya bagaimana, dosisnya berapa, cara terbaik untuk pemberiannya, adanya efek samping atau tidak, dan bagaimana hal itu bisa mempengaruhi pada kelompok orang yang berbeda. Bagaimana interaksinya dengan obat lain dan bagaimana efektivitasnya dibandingkan dengan obat yang sudah ada. Tentunya kalau kita membuat obat baru, tapi dia sama saja efektivitasnya dengan yang lain, bahkan harganya lebih mahal, maka itu tidak layak untuk dilanjutkan. Tapi kalau ada obat baru yang khasiatnya mungkin sama, tapi harganya lebih murah, atau harganya sama, tapi manfaatnya lebih baik atau efektivitasnya, maka itu layak untuk dikembangkan obat barunya. Selanjutnya perlu uji preklinik. Uji preklinik ini ada uji in vitro dan in vivo. In vitro itu artinya pengujian melalui di laboratorium yang tidak menggunakan hewan coba. Biasanya pengujian menggunakan plat agar yang diberikan kuman ya, kultur kuman, kemudian diberikan bahan calon obatnya ini, apakah bisa membunuh kuman atau tidak. Ya, itu kalau obat untuk antibiotika.
Kemudian selanjutnya di in vivo itu pada hewan coba. Bisa mencit, tikus, kelinci, dan sebagainya. Bagaimana efeknya? Karena suatu obat yang berefek secara in vitro belum tentu ketika diberikan in vivo memberikan dampak yang sama. Kemudian perlu dilakukan uji toksisitas ya. Yang pertama pada hewan. Ada toksisitas akut, subakut, dan toksisitas kronis. Nah, biasanya ini sebelum pengembangan obat ini juga dilakukan. Seperti saya sekarang ini sedang memproses satu produk namanya sijakun ya, kombinasi sambiloto, jahe dan kunyit yang diteliti nantinya toksisitasnya akut, subakut dan kronik. Pada hewan coba sudah kita lakukan dan juga dilakukan pada manusia untuk melihat efek sampingnya. Nah, ternyata dari toksisitasnya akut dan subakutnya tidak ada problem ya, bagus, artinya cukup aman ya. Kemudian dari digunakan pada manusia sehat. Pada manusia sehat pada umumnya juga aman, ada beberapa orang yang mengalami gangguan. Kemudian sudah pernah dicoba pada orang sakit juga, kebetulan itu penderita tuberkulosis. Nah, tujuannya atau harapannya sebenarnya dengan obat ini bisa mengurangi efek samping dari obat-obat anti tuberkulosis. Nah, adik-adik barangkali nanti ada yang tertarik untuk melanjutkan atau menambahi hasil penelitian dari bahan obat saya, mungkin bisa berkonsultasi dengan saya berikan gratis untuk bahannya, ya untuk Anda menambahkan uji-uji lain yang mungkin terkait dengan sambiloto, jahe, dan kunyit yang tentunya sebenarnya berkhasiat juga untuk penyakit-penyakit lain. Mungkin untuk diabetes bagaimana, untuk nyeri artritis apakah berkhasiat, untuk banyak hal ya, karena efek utamanya ini adalah antiinflamasi, kemudian juga analgetik antiinflamasi ya. Jadi mungkin banyak hal yang sebenarnya bisa dibantu dengan obat ini. Mungkin ada yang tertarik, silahkan menghubungi saya. Kemudian tahap 3, pengujian klinik. Dari kalau praklinis tadi sudah aman, ya pada in vitro, in vivo, dilanjutkan dengan penelitian klinis, yaitu pada manusia. Ada tahap 1, tahap 2, begitu ya. Pada orang sehat dulu. Kalau aman pada orang sehat, baru pada orang sakit. Nah, sebagaimana saya ceritakan tadi ya. Selanjutnya, fase 1, fase 2, fase 3, dan fase 4. Ini adalah tahap-tahap dari uji klinik. Itu pada manusia sehat, fase 2 pada pasien sakit, fase 3 pada orang sakit tetapi lebih besar ya untuk sampelnya, untuk melihat bahwa memang betul ini efektif atau tidaknya. Fase 4 adalah marketing drug surveillance. Jadi kalau sudah di fase 2 dan fase 2 ini biasanya sudah bisa mendapatkan izin edar. Kemudian fase 3 ini tetap dilanjutkan disertai dengan fase 4. Apabila dalam marketing surveillance ini ditemukan sesuatu yang membahayakan dari obat itu, bisa ditarik kembali ya. Nah, merancang uji klinik ini ya tentunya agak tidak mudah ya, biasanya ini seorang dokter yang akan melakukan. Ini untuk adik-adik mungkin just to know aja bahwa dokter bisa merancang sebuah uji klinik ya, tentunya dibutuhkan adanya sukarelawan, kemudian adanya izin nantinya dari suatu rumah sakit ataupun kalau di puskesmas izinnya dari DKK untuk kita memberikan intervensi terhadap pasiennya. Apabila aman, maka ini bisa dilaksanakan. Pengembangan obat tradisional. Nah, ini yang dilakukan oleh beberapa ahli, termasuk saya itu tadi yang saya ceritakan ya adalah pengembangan obat tradisional atau obat herbal. Kalau saya memakai materinya sambiloto, jahe, dan kunyit. Ini juga
dulunya mencari apa yang bisa untuk dicoba. Nah, ternyata Sambiloto ini banyak khasiatnya, kunyit juga demikian, eh, jahe juga demikian. Maka saya coba ini sebagai ramuan kombinasi. Kalau orang lain mungkin membuat satu saja ekstraknya, saya membuat itu kombinasi dengan harapan ini bisa eh, sinergi ya satu sama lain. Ini dari WHO, jadi penggunaan obat tradisional itu sebenarnya digunakan di seluruh dunia. Yang berkembang khususnya di Cina, itu mereka punya rumah sakit tersendiri untuk terapi herbal. Di India, Nepal itu juga rumah sakit mengembangkan pemberian terapi menggunakan herbal-herbal ini. Hanya di Indonesia masih susah untuk berkembangnya penggunaan obat herbal ini, semacam belum mendapatkan pengakuan ya dari para dokter untuk penggunaan obat herbal. Masih ada kesan dan memang masih sering terjadi obat herbal ini kemudian ternyata dicampur dengan bahan kimia ya. Jadi istilahnya ketika suatu obat itu dipromosikan sebagai obat yang menyembuhkan segala macam penyakit dan sebagainya, nanti beberapa waktu ditemukan ternyata dia dicampur dengan analgetik dan juga steroid. Nah, seperti itu tidak dibolehkan ya. Jadi berharap nanti adik-adik juga ada yang tertarik ya terkait dengan obat tradisional ini, tapi tertariknya saya berharap ini tidak memulai sesuatu yang baru, tetapi apa-apa yang sudah diteliti oleh kakak-kakak Anda, maka itu bisa dilanjutkan. Seperti yang saya punya sudah melalui proses produksi dan sebagainya itu bisa. Jadi Anda tidak harus memulai sesuatu yang baru yang nantinya tidak dilanjutkan. Lebih baik beberapa yang sudah sekarang ini diteliti oleh teman-teman Anda itu dilanjutkan. Untuk penggunaan yang lain bagaimana? Apakah ada efek samping atau tidak? Sehingga nanti itu oleh dosennya bisa dikembangkan menjadi obat yang akan bisa diproduksi, digunakan oleh masyarakat. Kira-kira seperti itu. Nah, ini WHO juga sangat mendorong ya untuk penggunaan obat herbal ini. Karena sebenarnya kalau kita bahkan animonya ya, obat herbal ini adalah bahan dari alam dan kalau ini digunakan dimanfaatkan dengan baik, apa yang ada dalam suatu bahan alam pada umumnya merupakan mungkin secara potensi tidak sama dengan obat kimia ya yang sintesis ya oleh manusia dengan struktur tertentu. Namun memang dalam obat herbal itu biasanya mengandung beberapa komponen atau beberapa ingredient begitu yang kadang-kadang dirasa itu sesuatu yang berlawanan atau bertentangan sehingga atau saling menetralisir. Namun sehingga secara efek itu mungkin tidak secepat obat kimia, tapi secara keamanan, secara kepada tubuh biasanya lebih lengkap atau lebih holistik. Katakan suatu bahan seperti yang saya contohkan, Sambiloto, jahe, dan kunyit, selain punya efek analgetik, antiinflamasi, juga mempunyai efek antioksidan, kemudian imunomodulator, dan juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh dari seseorang. Jadi untuk menyembuhkan seseorang itu tidak hanya dengan membunuh kumannya, tetapi juga kita perlu menjaga bahwa orang ini tetap secara imunitasnya meningkat, kemudian nafsu makannya baik, dan sebagainya. Nah, beberapa ide yang saya kembangkan itu seperti penggunaan obat tuberkulosis. Pada umumnya orang itu rasa mual, muntah, tidak enak makan. Maka dengan Sambiloto, jahe, dan kunyit ini, mereka berkurang rasa mualnya dan bisa enak untuk makan. Makanan yang cukup itu akan membantu proses penyembuhan dari tuberkulosisnya dan juga membuat orang lebih tahan terhadap
obat-obat tuberkulosis yang diberikan. Nah, ini pengembangan obat di Indonesia, obat modern dan obat tradisional. Nah, masih banyak sekali ya. Kalau obat tradisionalnya, obat herbal sebenarnya sudah cukup banyak, tetapi masih sedikit yang kemudian sampai ke jenjang fitofarmaka. Karena untuk mencapai fitofarmaka, jadi level tertinggi dari suatu obat herbal itu adalah fitofarmaka. Kita gambarkan di sini kalau jamu, gambarnya masih pohon, obat tradisional ekstrak itu sudah menjadi seperti ini, ada artinya sudah dihancurkan ya, mungkin sudah dalam bentuk kapsul, lebih mudah diserap begitu ya. Nah, fitofarmaka itu bedanya adalah uji yang sudah dilakukan. Kalau jamu itu semua yang diturunkan oleh nenek moyang kita itu namanya jamu. Kalau sudah diuji secara praklinik, sudah ada khasiatnya, sudah ada dicoba pada hewan, itu disebut obat tradisional. Nah, fitofarmaka ini adalah kalau sudah melalui uji klinik. Nah, uji klinik ini yang biasanya berat ya, karena seperti saya itu sudah dapat izin BPOM, tetapi kita belum bisa mengklaim masuk ke fitofarmaka, karena untuk melakukan uji klinik yang benar dan diakui oleh BPOM, itu membutuhkan izin dari BPOM di Jakarta. Itu yang saya juga belum menemukan jalurnya untuk izin dari BPOM yang di Jakarta. Ini klasifikasinya seperti tadi ya, jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Pada prinsipnya sebenarnya kita mengharapkan, karena Indonesia ini kaya dengan tanaman berkhasiat ya, kita berharap ke depannya lebih banyak lagi fitofarmaka yang ditemukan atau dihasilkan. Kalau sudah menjadi fitofarmaka, ini biasanya bisa diakui oleh para dokter dan boleh diresepkan oleh dokter. Nama doang cantik, hatinya busuk. Moga nggak dapat, jahat banget tuh ada loh, Be. Ya, dapat. Mas Adel mungkin bisa ditutup mikrofonnya. Oke. Ya, baik. Kita lanjutkan tahapan pengembangan tadi sama ya, seleksi, uji preklinik, standarisasi, dan uji klinik. Ini penjelasan-penjelasannya mungkin bagi yang tertarik nanti bisa saya ini kan tersendiri ya untuk uji klinik maupun preklinik. Biasanya kalau untuk mahasiswa, misalnya untuk skripsi, biasanya cukup di uji preklinik saja ya, tidak perlu sampai uji klinik. Karena lebih susah tadi perizinannya. Kita lanjutkan. Oke, lanjut saja. Ya, ini oke, sudah cukup untuk regulasi dan juga pengembangan dari obat di Indonesia. Saya tutup share dulu. Baik, sambil beristirahat, mungkin adik-adik ada yang ingin ditanyakan sebelum saya lanjutkan dengan materi yang kedua. Apakah ada yang punya ide untuk penelitian herbal, adik-adik? Atau sudah ada yang pernah ikut dosen untuk penelitian herbal? Dia tahu kalau mesinnya dimatiin. Antara bakal mati. Oke, boleh bersuara, boleh membuka mikrofonnya. Saya supaya ada jeda ya sebelum masuk ke materi berikutnya. Barangkali ada yang ingin ditanyakan atau ada hal-hal yang mungkin adik-adik temukan di masyarakat ataupun di keluarga terkait dengan obat-obatan yang khususnya terkait distribusi, kemudian pengelolaan obat, dan sebagainya. Silakan, apakah ada yang pernah menggunakan atau membeli obat sendiri di apotek? Termasuk misalnya antibiotika?
Boleh apa tidak? Kalau kita beli sendiri antibiotiknya, Kalau nggak salah harus dengan resep dokter nggak, Dok? harus dengan resep dokter. Itu adalah aturannya. Itu yang saya tanyakan, apakah pernah ada Anda melihat atau mungkin keluarga atau saudara atau Anda sendiri pernah membeli suatu obat antibiotik dan dibolehkan di apotek. Bagaimana? Apa sebenarnya kekhawatirannya kalau misalnya antibiotik itu bisa dibeli langsung oleh masyarakat? Mungkin ada yang tahu. Menjadi resisten, dokter. Kenapa menjadi resisten? Karena ini dokter, kita tidak tahu eh, mikroorganisme apa yang menyerang tubuh kita. Jadi kalau misalnya dosisnya tidak tepat, bisa menyebabkan resistensi ke depannya. Ya, baik. Jadi terkait resistensi itu ada beberapa sebab yang mungkin mengakibatkan ya resistensi. Salah satunya tadi adalah apabila penggunaannya tidak tepat ya, artinya eh, kuman atau ininya tidak benar ya, belum diteliti, masyarakat mungkin asal saja begitu ya. Yang kedua, mungkin dosisnya kurang ya, harusnya 500 mili tapi dia gunakan yang 250 mili 3 kali sehari misalnya begitu. So, karena sediaan misalnya tetrasiklin itu ada yang 250 mili kapsulnya, ada yang 500 mili gitu ya. Tentunya yang 250 itu lebih murah harganya. Seperti itu. Kemudian mungkin sudah benar untuk dosisnya 3 kali 500 mili ya untuk amoksilin misalnya. Namun karena tidak yakin apakah ini sakit yang benar-benar harus menggunakan antibiotik. Nah, biasanya juga menyebabkan masyarakat itu menggunakannya 1-2 hari, oh sudah sembuh ya, terus dihentikan. Nah, jadi waktu atau lama penggunaannya tidak sesuai. Kenapa? Kalau misalnya dosisnya kurang atau hari penggunaannya kurang, itu bisa menyebabkan resistensi karena dosis yang kurang dari yang semestinya atau lama penggunaan yang pendek, belum selesai, belum uh, mencapai istilahnya apa itu ya, uh, satu kir atau satu paket ya, harapannya uh, atau kalau tidak terpenuhi maka istilahnya kuman itu belum benar-benar mati. Dia masih istilahnya mungkin teler saja ya, pusing aja dia kena obat itu, tapi belum mati. Maka ketika dihentikan obatnya atau obat yang kurang tadi dihentikan, dia akan tumbuh lagi dan bahkan dia membentuk pembelaan diri dengan merubah apa sifat-sifat dari selnya karena dia sudah mengenali obat-obat tersebut dan dia bisa bertahan, artinya dia akan bisa melawan atau menjadi resisten apabila diobati lagi dengan obat itu. Karena itu penggunaan obat antibiotika kita selalu harus berpesan, harus sesuai dengan dosis yang digunakan. Katakanlah amoksilin 3 kali 500 ya, bahkan untuk kasus tertentu diminta 4 kali ya, 4 kali sehari. Dan itu waktu penggunaannya minimal 5 atau 7 hari gitu ya. Nah, ini juga menjadi kontradiksi ya ketika puskesmas atau katakanlah pasien BPJS biasanya mendapatkan obat itu hanya untuk 3 hari dan dia harus kembali lagi untuk mendapatkan tambahannya supaya bisa terpenuhi satu kir ya atau satu apa saya lupa istilahnya ya supaya kuman itu benar-benar mati. Nah, jadi seperti itu ya. Maka biasanya kita kalau di puskesmas itu obatnya habis ya harus kembali lagi
dipesan kepada pasiennya apabila kita memberikan antibiotika. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Atau ada yang ingin disampaikan terkait dengan regulasi obat-obat tadi? Apakah pernah mendengar adik-adik ada suatu obat yang menyebabkan suatu efek samping tertentu kemudian ditarik dari peredaran? Ada obat, ada juga kosmetik. Apakah ada yang pernah mengikuti berita seperti itu, adik-adik? Belum, dokter. Belum ya? Nah, berarti Anda ini apa istilahnya? Kupu-kupu ya, kuliah pulang ya, tidak mengikuti berita ya. Jadi adik-adik dengan adanya medsos dan sebagainya, kalau saya berharap ya adik-adik mengikuti ataupun memperhatikan itu adalah hal-hal yang terkait dengan kesehatan. Apakah itu dari penyakit, apakah itu tentang obat-obatan, dan juga hal-hal atau isu-isu terkait dengan keprofesian dari dokter. Ya, itu perlu Anda antisipasi, bukan untuk membuat Anda takut ya. Seperti kemarin kejadian dokter internship di satu tempat meninggal karena wabah campak dan sebagainya. Bukan untuk kita menjadi takut, tapi untuk mengantisipasi dan juga melihat bagaimana kemudian para ahli dan juga Kementerian Kesehatan mengambil langkah antisipasinya. Kira-kira seperti itu ya. Baik, kita akan lanjutkan dengan materi berikutnya. Saya akan share screen lagi. Untuk susunan obat-obat susunan saraf pusat ya. Apa sudah terlihat? Sudah, dokter. Sudah, saya slideshow dulu. Nah, kita masuk ke materi atau pertemuan berikutnya yang akan membahas tentang obat untuk sistem saraf pusat. Tentunya sistem saraf itu adalah satu organ atau satu apa istilahnya ya, pusat ya yang sangat penting bagi pengendalian seluruh kehidupan dari seorang manusia. Ketika sistem saraf pusatnya ini mengalami sesuatu atau diberikan sesuatu, maka efeknya bisa kemana-mana atau banyak hal yang kemudian diatur oleh sistem saraf pusat ini. Karena itu, obat untuk sistem saraf pusat ini juga perlu mendapatkan perhatian yang penting dari mahasiswa dan juga para dokter. Nah, kita akan masuk tentang susunan saraf pusat, kemudian golongan obat, dan beberapa obat yang khusus yang bekerja pada sistem saraf pusat. Untuk anatomi susunan saraf pusat mungkin sudah dipelajari ya, bahwa nanti ada sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi begitu ya. Juga ada sistem saraf otonom. Pusat ini sebenarnya anunya dengan tepi ya, untuk istilahnya lawannya. Tapi yang apa kita ini kan di sini sistem saraf pusat dan sistem saraf otonom yang kita bahas dalam hal obat-obatan. Karena untuk sistem saraf tepi itu istilahnya bukan sesuatu yang spesial ya, banyak ininya nanti bahkan penggolongan obatnya adalah sistem. Misalnya obat untuk saluran cerna, obat untuk sistem saluran kemih, itu yang untuk saraf tepi gitu ya. Jadi kita tidak menyebutnya untuk obat-obat saraf tepi. Ya, tapi golongan kita ada obat sistem saraf pusat dan obat otonom. Nah, obat untuk sistem saraf pusat sendiri nanti akan yang bekerja atau yang dipengaruhi dari cerebrum, cerebellum sampai ke medula oblongata dan juga medula spinalis. Semuanya termasuk dalam kelompok dari susunan saraf pusat.
Kemudian untuk saraf otonom, pembagiannya saraf simpatis dan parasimpatis. Nah, nanti dari obat-obatnya juga ada yang obat-obat yang merangsang simpatis, obat yang memblokade simpatis, dan seterusnya juga ada obat yang merangsang parasimpatis dan memblokade parasimpatis. Kita akan melihat berikutnya. Nah, dari secara dampak atau efeknya terhadap susunan saraf pusat, ada obat yang sifatnya menekan atau menurunkan peran dari SSP, dan ada obat yang sifatnya stimulan atau merangsang dari SSP. Kelompok satu lagi adalah kelompok halusinogen, ya, yaitu yang bukan menekan atau merangsang, tapi dia semacam merubah, ya, merubah sensor yang dirasakan, ya, sehingga seseorang itu bisa melihat sesuatu yang sebenarnya tidak ada atau mendengar sesuatu yang juga tidak ada, seperti itu, halusinasi ya istilahnya. Kita lanjutkan dengan obat-obat yang menekan atau depresan. Pada kondisi-kondisi tertentu kita membutuhkan untuk menekan kerja dari sistem saraf pusat ini. Nah, termasuk dalam obat yang menekan atau depresan ini adalah kelompok sedatif hipnotik dan kelompok anestesi. Karena kelompok ini adalah yang istilahnya menurunkan respon dari kita ya terhadap rangsangan atau sensasi yang ada. Misalnya sedatif hipnotik ini untuk membuat seseorang itu merasa tenang dan tertidur. Meskipun apa yang terjadi di luar dia tidak peduli. Ya, biasanya kalau orang cemas dan sebagainya itu mendengar sesuatu yang di luar itu dia tidak bisa tidur gitu ya. Tapi dengan obat ini dia bisa. Anestesi menurunkan respon tubuh terhadap rasa nyeri ya akibat sesuatu ya, nyeri tekan, nyeri tusuk dan sebagainya. Bahkan kalau operasi itu dibuka perutnya juga tidak terasa ya. Karena memang sifatnya obat ini menghilangkan rasa sakit. Termasuk kelompok obat SSP, ada yang menekan secara selektif dan ada yang menekan secara umum. Analgetik antipiretik, analgetik narkotik, psikotropik, antikonvulsi, antiepilepsi, dan anti Parkinson. Ini adalah obat-obat yang menekan secara selektif. Kalau antipiretik sebenarnya itu kayaknya umum ya sifatnya, karena demam itu biasanya dialami oleh seluruh tubuh. Obat yang merangsang ya, atau meningkatkan kerja dari SSP. Ada obat konvulsan, obat analeptik, dan psychic energizer atau penyegar. Ya. Termasuk konvulsan ini mungkin ini jarang kita menggunakan obat-obat ini karena konvulsi itu kejang. Obat konvulsan itu obat yang bisa menyebabkan kejang. Biasanya ini digunakan untuk penelitian, ya, untuk meneliti suatu obat anti konvulsi atau anti kejang. Itu tentu hewannya dibuat kejang, baru diberikan obatnya. Seperti juga kalau kita mau melihat efek dari suatu bahan ini bisa bersifat anti diabetik, menurunkan kadar gula darah. Maka kita buat gula darah dari hewan coba itu dibuat supaya gula darahnya tinggi, kemudian diberikan bahan yang menurut asumsi kita atau diduga dapat menurunkan kadar gula darah. Apabila itu terbukti, maka kita bisa mengklaim ya bahwa obat ini bisa menurunkan kadar gula darah. Obat analeptik ini yang menimbulkan sulit tidur, artinya juga kadang dibutuhkan ketika kita sedang menghadapi misalnya tugas yang tidak memungkinkan kita tidur ya, kita butuh nih untuk bangun gitu ya. Ini obatnya adalah amfetamin, efedrin, dan lain-lain. Ini kayaknya termasuk yang kemudian bisa mengakibatkan
kayak habituasi ya, atau kalau nggak minum kemudian dia lemes ya. Kokain ini juga artinya menyebabkan orang ketagihan ya. Yang itu yang sebenarnya tidak kita harapkan. Kemudian ada psychic energizer, penyegar. Ini lebih ringan sifatnya ya dibanding yang di atasnya. Termasuk di sini kafein, imipramin, amitriptilin. Ya, ini menyebabkan orang lebih merasa segar. Jadi kenapa ketika kita lemes-lemes, ngantuk-ngantuk ya, nyari kopi ya, kadang dari baunya aja udah ngerasa segar ya. Ada yang ngantuk di sini, boleh ngopi dulu ya. Baik, kita lanjutkan dengan hipnotik sedatif dan psikofarmaka. Hipnotik sedatif itu sifatnya depresan ya, menurunkan kerja dari SSP, relatif non-selektif, akibat atau dampaknya pada seseorang menyebabkan orang menjadi lebih tenang, bisa ngantuk, bisa tertidur, kalau lebih dalam lagi bisa hilang kesadaran, bisa menjadi anestesi dan bisa sampai kepada koma kalau dilanjutkan dosisnya. Maka sering kita lihat di film-film ya, ketika orang depresi dan sebagainya, dia minum 1 botol obat tidur ya. Tidur kalau kelebihan atau berlebih dosisnya bisa sampai ke anestesi bahkan sampai koma termasuk sampai mati ya. Nah, gitu. Jadi kalau orang di luar negeri mau mati itu pakai obat tidur. Kalau orang Indonesia mau bunuh diri pakai apa? Ada yang tahu? Biasanya itu minum Baygon ya, orang yang depresi, orang yang ini ya. Kadang-kadang minum Baygon itu memang benar-benar mau bunuh diri, tapi kadang juga pura-pura ya, pura-pura mau bunuh diri ketika sudah eh, apa namanya sengaja dia ini kan supaya orang tahu ya. Aku nih lagi apa istilahnya? Lagi putus asa nih, lagi depresi, ya. Minta perhatian ya dengan eh, percobaan bunuh diri istilahnya ya. Di beberapa orang yang mengalami depresi biasanya melakukan percobaan bunuh diri tujuannya bukan untuk mati, tapi tujuannya untuk diperhatikan oleh orang-orang sekitarnya. Meskipun juga kadang ada yang kebablasan ya, ternyata yang tidak mendapatkan perhatian tapi terlalu berlebihan diminumnya bisa sampai meninggal. Ya, selanjutnya bedanya sedatif dan hipnotik. Sedatif itu menekan aktivitas, sifatnya menenangkan. Sedangkan hipnotik membuat orang tidur. Ya, jadi ada seperti siapa ya dulu yang melakukan hipnosis itu ya, orang dihipnotis, nah, kemudian menjadi tidur, tapi ditanyai dia jawab terus dan jawabannya tidak pernah apa sesuai terus ya dengan pertanyaannya. Kadang kita juga bertanya ya, itu benar-benar tidur apa tidak ya? Itu ya. Kuya-kuya itu yang biasanya ya. Selanjutnya, indikasi dari hipnotik dan sedatif tentunya digunakan untuk orang-orang yang kesulitan untuk tidur atau yang mengalami kecemasan sehingga tidak merasa tenang ya. Biasanya juga mudah marah ya kalau cemas itu. Maka diberikan obat hipnotik sedatif. Juga untuk orang yang kesulitan tidur atau insomnia. Kemudian obat ini juga menyebabkan relaksasi otot, khususnya dari kelompok diazepam. Maka ketika ada kita yang mengalami pegel-pegel, misalnya habis olahraga yang berlebihan, overstretching itu menyebabkan otot-otot kita itu menjadi spasme dan itu sakit ya, pegel, nyeri ya. Ketika diberikan muscle relaksan, maka otot-ototnya menjadi relaksasi dan orang menjadi lebih nyaman. Kemudian antikonvulsan, obat hipnotik dan sedatif ini juga digunakan sebagai antikonvulsi atau anti kejang. Kejang itu macam-macam ya, ada kejang karena demam biasanya pada anak-anak. Kemudian ada kejang karena epilepsi, satu penyakit karena
Satu, kerusakan di sistem saraf pusat yang kemudian menimbulkan renjatan atau rangsangan yang menyebabkan kejang. Kemudian overdosis dari obat-obat juga kadang menyebabkan kejang. Tetanus, ya, ini adalah infeksi dari Clostridium tetani. Itu salah satu gejalanya juga kejang. Jadi obat anti kejang itu diberikan untuk semua sebab. Namanya ini adalah obat simptomatis. Kejang itu gejala, bukan penyakit. Penyakitnya adalah demam, mungkin karena sesuatu infeksi. Penyakitnya adalah epilepsi, ini karena kerusakan pada sistem saraf otak. Penyakit juga tetanus disebabkan kuman. Ya, jadi antikonvulsi adalah obat simptomatis, bukan untuk menghilangkan gejalanya. Artinya harus dicari sebab kejangnya apa. Selain diberikan anti kejang juga diobati atau diselesaikan penyebabnya. Kalau kejang demamnya misalnya karena infeksi saluran pernapasan, maka infeksi saluran pernapasannya juga harus diberikan antibiotik selain diberikan antikonvulsi. Berikutnya, hipnotik sedatif dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok benzodiazepin, kelompok barbiturat, dan kelompok obat lainnya. Dari benzodiazepin ada short, intermediate, dan long acting, begitu juga barbiturat. Ya. Obat lain ada buspiron, kloral hidrat, meprobamat, dan seterusnya. Nah, ini perlu Anda ingat beberapa obat dan juga yang nantinya mungkin akan sering digunakan. Ya. Golongan benzodiazepin ini yang paling mudah diingat, paling sering digunakan itu diazepam. Ya. Kita lihat di sini semua banyak yang apanya mirip ya dari penamaannya. Alprazolam, diazepam, flurazepam, clonazepam, ya, midazolam, oxazepam, dan ada yang agak sedikit berbeda ya, chlordiazepoksid, klorazepat, flumazenil. Nah, ini mungkin diingat-ingat oleh adik-adik. Mungkin kalau semuanya mungkin susah ya mengingatnya. Kalau saya yang ambil yang mudah itu diazepam dan beberapa yang mirip ya. Lorazepam itu juga akan mirip kerjanya. Dari barbiturat ada amobarbital, aprobarbital, butalbarbital, dan yang sering kita gunakan pentobarbital dan fenobarbital. Thiopental ini juga sering digunakan untuk khususnya kalau thiopental ini untuk anestesi ya pada proses operasi. Kalau fenobarbital ini digunakan untuk selain untuk anestesi juga untuk ini lainnya yang lebih ringan ya, untuk membuat tidur itu tadi ya. Nah, dalam farmakologi kita perlu memperhatikan juga bagaimana farmakokinetik dan farmakodinamik dari masing-masing obat hipnotik sedatif tadi. Absorpsi dan distribusinya, kebanyakan obat hipnotik sedatif ini larut di dalam lemak, sehingga mudah untuk diabsorpsi dari saluran pencernaan dan bisa terdistribusi dengan baik ke otak. Ya, karena kerja dari suatu obat hipnotik sedatif tadi adalah pada SSP, ya, yaitu dengan menekan kerja dari SSP. Selanjutnya, obat yang memiliki kelarutan di dalam lemak yang paling tinggi seperti thiopental masuk ke SSP dengan lebih cepat. Dapat digunakan sebagai obat untuk anestesi. Ya, jadi bisa digunakan untuk proses operasi. Bagaimana kemudian metabolisme dan juga ekskresi dari obat hipnotik sedatif? Obat hipnotik sedatif ini dimetabolisme sebelum dieliminasi, terutama oleh enzim hati.
Kemarin saya sampaikan bahwa organ yang paling utama untuk metabolisme adalah hati. Jalur dan kecepatan metabolisme berbeda-beda untuk setiap obat. Banyak obat golongan benzodiazepin dirubah menjadi metabolit aktif dengan waktu paruh yang panjang. Dan setelah beberapa hari terapi menyebabkan sedasi yang berlebihan. Jadi kadang-kadang ketika kita ingin memberikan ada orang yang depresi perlu penenang ya, yang cemas itu perlu penenang. Tapi ngantuknya itu luar biasa, menyebabkan sedasi yang berlebihan. Kadang itu sampai nggak bisa bangun seharian ya. Sehingga kemudian penggunaan obat ini biasanya hanya 1 kali saja jelang tidur gitu ya. Namun itu pun dampaknya sudah menyebabkan sedasi yang berlebihan. Selanjutnya golongan barbiturat semuanya di metabolisme kecuali fenobarbita yang diekspresi sebagian dalam bentuk asli. Klorhidrat mengalami metabolisme atau oksidasi menjadi trikloroetanol yang aktif. Ini adalah kelompok etanol jadinya ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, barbiturat dan benzodiazepin. Bagaimana mekanisme kerjanya? Yaitu melalui inhibisi neuron pada istilahnya reseptor GABA. Ya. Jadi GABA kalau ditambah dengan benzodiazepin terjadi pembukaan kanal. GABA itu apa ya? Jadi nanti ada ini di bawah ya, menyebabkan hiperpolarisasi, kemudian menyebabkan sel tidak bisa eksitasi atau tidak bisa kontraksi. Artinya akan membuat terjadi relaksasi atau menjadi lebih tenang itu tadi ya. Kita lanjutkan dengan efek farmakodinamik atau bagaimana dampak atau efeknya dari obat hipnotik sedatif itu terhadap manusia. Yang pertama, menyebabkan relaksan otot, relaksasi. Karena tadi dia menyebabkan tidak bisa terjadi kontraksi, maka yang terjadi adalah relaksasi. Terjadi pada dosis tinggi dari kebanyakan obat hipnotik sedatif. Contoh di sini diazepam, efektif pada dosis sedatif dengan keadaan tertentu. Jadi diazepam ini selain menyebabkan istilahnya hipnotik sedatif, dia menjadi lebih tenang dan mudah tidur, dia juga melemaskan otot-otot ya. Kalau misalnya seseorang habis pekerjaan berat atau tegang ya, biasanya orang yang cemas itu juga tegang otot-ototnya. Depresi medula. Di satu sisi, selain dia relaksasi otot, dia bisa menyebabkan depresi pada medula. Medula ini tentunya merupakan pusat pengaturan dari proses-proses yang penting di dalam tubuh, khususnya terhadap respirasi dan kardiovaskuler. Sehingga kalau misalnya terjadi depresi pada medula, seseorang bisa terganggu dari kerja jantungnya, tekanan darahnya, dan juga mungkin respirasinya. Apabila ini gejala yang berat bisa menyebabkan kematian. Toleransi dan ketergantungan. Kebanyakan obat ini dapat menyebabkan toleransi dan ketergantungan seperti yang saya ceritakan tadi, karena otak ini mengendalikan semuanya ya. Kalau misalnya dia ditekan, kemudian dilepaskan, itu juga nagih ya. Biasanya sudah tidak bisa tidur kalau tidak minum obat. Nah, mungkin hari ini cukup dengan setengah tablet, seminggu lagi butuh 1 tablet, minggu berikutnya mungkin butuh lebih lagi karena sudah terjadi ketergantungan atau terjadi toleransi. Untuk semua obat hipnotik sedatif perlu hati-hati pada pasien dengan gangguan fungsi hati, ginjal, dan paru. Kemudian penderita dengan kecenderungan bunuh diri atau pernah kecanduan obat. Nah, kecenderungan bunuh diri biasanya orang ini mengalami depresi.
diberikan obat hipnotik sedatif yang sifatnya juga depresan pada SSP, maka dikhawatirkan akan lebih besar lagi ya depresinya, menambah parah depresi. Nah, kemudian juga penggunaan hipnotik hendaknya jangka pendek itu tadi ya, karena kalau jangka lama bisa menyebabkan itu tadi ketergantungan. Kemudian pasien lansia diberikan dosis yang lebih rendah karena pada umumnya lansia ini sudah menurun ya fungsi-fungsinya, sedangkan peran dari hipnotik sedatif menurunkan kerja dari otak atau SSP. Selanjutnya dengan interaksi. Depresi bisa bertambah berat jika digunakan bersama alkohol, antihistamin, antidepresan, analgetik, dan juga fenothiazin. Jadi obat analgetik, hipnotik ya, obat hipnotik sedatif ini jika diberikan bersama obat lain bisa bertambah depresinya karena semua atau sama-sama menyebabkan penurunan atau menekan sistem saraf pusat. Barbiturat dapat menginduksi enzim metabolisme di hati, sehingga bisa menurunkan efektivitas obat lain yang juga mengalami metabolisme di dalam hati. Ya, karena makin kalau diinduksi enzim metabolisme itu, sitokrom P450-nya akan bertambah aktif dalam memetabolisme obat-obat yang masuk. Kemudian tidak boleh diberikan juga bersama dengan MAO, monoamin oksidase inhibitor, seperti isokarboksid, phenelsin, dan tranilsipromid. Berikutnya ada kontraindikasi dari obat hipnotik sedatif ini. Siapa saja yang dilarang atau tidak dianjurkan, atau namanya kontraindikasi. Yaitu individu dengan hipersensitivitas. Khawatirnya orang yang hipersensitif terhadap suatu obat bisa jadi responnya itu berlebihan. Depresinya menjadi berlebihan. Ya. Yang kita anggap dosisnya dosis terapi bisa menyebabkan mungkin sampai ke koma gitu ya. Kemudian orang dengan koma atau depresi SSP. Orang yang koma ini sudah kondisinya sudah terdepresi ya dari fungsi saraf pusatnya. Kalau ditambah lagi dengan obat hipnotik sedatif ditakutkan bertambah ya, sudah koma ditambah depresi lagi. Kemudian nyeri berat yang tak terkendali ini juga intinya pada nyeri yang berat, terapinya bukan hipnotik sedatif, tetapi harus yang anti nyeri atau analgetiknya. Jadi nyeri itu tidak bisa hilang dengan kita tidur, ya. Dia harus ada anti nyerinya. Kemudian ibu hamil dan laktasi, ini juga tidak dianjurkan untuk menggunakan hipnotik sedatif karena dikhawatirkan depresi pada ibunya ini juga menyebabkan depresi pada bayinya. Ya, bayi ini masih pembentukan ya dari otaknya mungkin belum sempurna. Kalau terkena dengan obat hipnotik sedatif, khawatirnya terjadi gangguan nantinya. Bisa gangguan pertumbuhan, bisa juga menyebabkan kematian dari janinnya. Selanjutnya tadi ada kelompok benzodiazepin dan ada kelompok barbiturat. Barbiturat ini bersifat lipid soluble ya. Semua obat SSP sifatnya lipid soluble karena harus bisa masuk ke otak. Metabolismenya juga di hepar dan menginduksi juga enzim mikrosom P450. Mudah mengalami toleransi. Ya. Indikasi sedatif hipnotik, antikonvulsan, anestesi umum. Jadi banyak indikasi dari barbiturat ini, khususnya yang paling sering tadi diazepam ya. Banyak penggunaannya, termasuk di sini
Induksi konjugasi bilirubin pada icterus neonatus. Icterus neonatus itu bayi yang mengalami kuning ya, karena icterus ya, kulitnya kuning itu akibat dari banyaknya bilirubin di dalam darahnya. Nah, itu adanya obat ini itu bisa menginduksi konjugasi dari bilirubinnya. Setelah dikonjugasi, bilirubinnya bisa dikeluarkan, akan menurunkan kadar bilirubin, maka yang tadinya kuning bisa menjadi normal ya. Dikatakan juga kuning pada bayi itu kemungkinan juga karena heparnya belum sempurna atau apa istilahnya. Itu perlu beberapa ini untuk penguatan dari hepar. Efek sampingnya ngantuk, inkoordinasi, atau kayak oyong gitu ya, kayak nggak bisa konsentrasi gitu ya, irritable, mulut kering, dan juga bisa memudahkan toleransi. Intoksikasi apabila terjadi keracunan, kita bisa melakukan alkalinasi urin, artinya dengan membuat urin kita menjadi basah. Minum sesuatu yang sifatnya basah, seperti susu ya, atau mungkin juga garam ya, garam itu juga menetralkan. Kita lanjut dengan barbiturat ini, obat utamanya ada fenobarbital dan amobarbital. Mekanisme kerja, dosis rendah, jadi inhibisi pada sinap, dan dosis tinggi bisa menurunkan kepekaan membran postsinaptik terhadap neurotransmitter perangsang. Barbiturat ini juga berperan pada saraf perifer, yaitu menekan transmisi ganglion otonom. Pada pernafasan terjadi depresi nafas. Kemudian bisa terjadi hipostatik pneumonia. Pneumonia yang disebabkan oleh posisi ya, hipostatik pneumonia dan juga khususnya pada yang barbiturat yang long acting ya, begitu ya. Pengaruh lain pada organ-organ CVS itu kardiovaskular system. Tekanan darahnya menurun, denyut jantungnya menurun. Kalau berlebihan atau dosis tinggi bisa menjadi shock, bahkan sampai koma tadi ya. Gastrointestinal tract atau GIT mengurangi tonus otot dan amplitudo, mengobati diare dan muntah. Jadi ini bisa membantu ya ketika seseorang diare. Kemudian pada hepar meningkatkan aktivitas enzimatik sitokrom P450, menyebabkan kecepatan metabolisme dari berbagai obat itu meningkat karena banyak sekali obat yang mengalami metabolisme melalui enzimatik sitokrom P450. Lanjutnya farmakokinetik dari barbiturat. Per oral absorpsinya cepat dan sempurna, bisa melewati plasenta, terikat protein plasma. Ini artinya bisa melewati plasenta, harus berhati-hati pada ibu yang hamil tadi, karena pengaruhnya bisa sampai kepada janin juga. Efek samping bisa vertigo, mual, diare, mialgia, antralgia, dan juga alergi. Selanjutnya, intoksikasi dari barbiturat. Apabila penggunaan barbiturat ini mungkin over atau melebihi dosis, mungkin karena orang ini penyalahgunaan atau mungkin dia memang sengaja mau mengakhiri hidupnya tadi ya. Nah, kalau terjadi intoksikasi, tanda-tandanya apa? Terjadi pupilnya miosis, tetapi refleks kornea masih positif. Depresi nafas, tekanan darahnya menurun ya, ini berkurang ya. Oliguria artinya dari urinnya berkurang, bahkan bisa sampai anuria atau tidak ada urinnya. Pneumonia hipostatik tadi ya bisa terjadi. Bagaimana penata laksanaannya kalau terjadi intoksikasi barbiturat? Barangkali nanti dalam prakteknya Anda menemukan orang-orang yang overdosis ini ya dengan barbiturat. Apabila shock, dilakukan terapi shock ya segera.
Jadi shock itu kondisi di mana biasanya tensinya tidak bisa diukur, nadinya juga lemah, pernafasannya juga mungkin apa ya terlalu tinggi biasanya karena dia berusaha untuk mengambil nafas, ya, mengambil oksigen. Kemudian bila memungkinkan dilakukan bilas lambung, artinya dikeluarkan kalau masih ada sisa-sisa obat di dalam lambung. Kemudian pemberian karbon aktif, pencahar, dan juga terapi simptomatik. Pencahar itu adalah upaya untuk mengeluarkan apa yang ada di dalam perut, ya. Mungkin ada yang masih ada di sana, katakanlah obatnya bisa dikeluarkan, ya. Nah, selanjutnya untuk benzodiazepin. Benzodiazepin ini golongannya flurazepam, diazepam tadi, ya. Benzodiazepin ini dikatakan efek tidurnya lebih enak dibandingkan barbiturat. Ya, kalau kita inginnya adalah memberikan efek tidur, biasanya yang dipilih dari golongan benzodiazepin. Nah, tetapi bisa terjadi rebound efek, artinya setelah diberikan ini, kalau sampai misalnya beberapa minggu pemberiannya, kemudian dihentikan secara tiba-tiba, kemudian orangnya menjadi rebound, nggak bisa tidur sama sekali karena sudah terbiasa bisa tidurnya itu menggunakan obat. Maka biasanya kita menghentikan obatnya secara berangsur sambil orang ini membiasakan atau tentunya membutuhkan terapi lainnya. Penyebabnya apa, dia tidak bisa tidur, masalahnya apa, diselesaikan gitu ya. Indikasinya ansietas, depresi, panic disorder, muscle relaksan, premedikasi anestesi ini diberikan pada orang-orang yang mau menjalani operasi. Kemudian alcohol withdrawal syndrome itu artinya orang yang apa istilahnya overdosis ya dari alkohol. Hipnotik sebagai antikonvulsi. Status epileptikus juga bisa diberikan dengan obat ini. Status epileptikus artinya kejang dari disebabkan epilepsi, ya, tetanus, febril dan sebagainya. Karena benzodiazepin ini bersifat antikonvulsan. Efek sampingnya ada drowsiness, confusion, amnesia, hipotensi. Kemudian bisa terjadi potensiasi dengan obat depresan SSP lainnya. Lanjut untuk benzodiazepin, bagaimana efeknya terhadap SSP dan organ lainnya. Terhadap SSP, tadi ada hipnosis, sedatif, relaksasi, ansiolitik, atau anti-ansietas ya, antikonvulsi, amnesia, relaksasi otot atau toleransi, blokade neuromuskuler ini menyebabkan relaksasi ya. Kemudian pada kardiovaskuler terjadi vasodilatasi koroner. Tekanan darahnya menurun tetapi denyut jantungnya meningkat. Lanjutnya pada pernafasan bisa terjadi depresi ringan atau bisa juga depresi berat ya, khususnya bila bersama dengan alkohol. Pada saluran cerna bisa mengurangi sekresi asam lambung, khususnya peningkatan asam lambung yang disebabkan oleh stres ya, karena pikiran gitu ya. Kalau pikiran atau otaknya diturunkan, asam lambungnya juga berkurang. Bagaimana kemudian farmakokinetiknya dari obat benzodiazepin? Benzodiazepin diabsorpsi dengan sempurna dan metabolit aktif terikat pada protein plasma. Bisa melewati sawar uri juga, sama ya dengan kelompoknya barbiturat. Jadinya kedua obat ini dikontraindikasikan pada ibu hamil. Juga diekskresi melalui ASI dan metabolismenya di hepar. Ini menjadi perhatian pada ibu hamil dan ibu menyusui. Masih farmakokinetik, diabsorpsi sempurna. Ini kok kayaknya sama ya. Nah, efek sampingnya bagaimana? Nah, meskipun obat ini menyebabkan tenang, menyebabkan bisa tidur, tetapi tetap ada efek samping ya. Ini efek sampingnya
istilahnya mendukung ya untuk bisa tidur tadi ya. Ada kadang sedikit pusing. Biasanya kita ngantuk itu rasanya pusing ya, pengen tidur gitu ya. Lambat bereaksi, inkoordinasi motorik, ataksia itu kalau jalan mungkin dia agak kurang apa istilahnya, nggak bisa tegak gitu ya, agak goyang gitu karena koordinasinya terganggu. Gangguan fungsi mental, psikomotor, dan seterusnya. Artinya efek samping ini perlu diperhatikan apabila yang kita berikan obat ini orang yang aktif bekerja. Maka perlu dipesankan supaya misalnya bekerja di pabrik yang membutuhkan mesin-mesin, tentunya ini berbahaya ya, karena bisa salah ya, bisa mengalami atau berisiko terjadinya kecelakaan. Efek samping psikologis yang paradoks. Mimpi buruk, ya. Tadinya kan pengennya diberikan obat ini bisa tidur, tapi bisa juga menyebabkan mimpi ya. Ansietas ya, sebaliknya juga ini paradoksal ya. Dia ini anti ansiete tapi bisa juga menyebabkan ansietas. Ya, meskipun kecil ya untuk dampak ini. Depresi, keinginan bunuh diri ya bisa meningkat. Padahal kita berikannya untuk menenangkan diri, tapi bisa saja menyebabkan menambah ya depresi yang ada dan misalnya khususnya pada orang yang sudah pada tahap ingin bunuh diri mungkin bisa berbahaya. Selanjutnya alkohol. Nah, alkohol ini termasuk salah satu yang juga menyebabkan depresi ya pada SSP. Mekanisme kerjanya mirip dengan barbiturat, menghambat pusat hambatan atau GABA tadi, sehingga kesannya seperti stimulasi. Kadang-kadang kita melihat orang yang minum itu seperti orang yang eksitasi ya, banyak berbicara, banyak bergerak, begitu ketika mabuk gitu ya, tapi tidak terkendali, pada akhirnya dia akan tertidur pada akhirnya. Nah, pada alkohol yang terjadi vasodilatasi biasanya memerah ya. Kalau kita lihat di film-film itu ya, kalau orang kita mungkin kita jarang ya melihatnya. Di barat itu pertemuan teman, minum alkohol bersama dan sebagainya. Vasodilatasi biasanya memerah ya wajahnya. Kemudian meningkatkan sekresi asam lambung maupun saliva. Pada SSP, pada pemakaian kronik bisa terjadi perlemakan pada hati. Jadi pada peminum itu di usia tertentu mungkin hatinya akan mengalami gangguan akibat dari terjadinya perlemakan hati. Karena saking beratnya kerja dari hepar untuk menetralisir atau untuk memetabolisme dari kan biasanya itu kalau sudah peminum itu hari-hari ya, jadi kerja heparnya menjadi berat. Kemudian juga bersifat teratogenik atau menyebabkan fetal alkoholik sindrom. Jadi pada fetus bisa mengalami seperti kecanduan ya dari kalau ibunya itu peminum. Kemudian alkohol ini diabsorpsi dengan cepat, menembus sawar uri, mencapai janin juga, metabolismenya di hepar tadi ya. Bisa terjadi toleransi secara farmakodinamik. Artinya orang yang sudah terbiasa minum 1 gelas, dia tidak mengalami apa-apa. Itu namanya toleransi farmakodinamik. Tapi kalau dia ditambah lagi, baru dia mengalami mabuk dan sebagainya. Namun, alkohol ini bisa menyebabkan putus obat. Jadi kalau misalnya biasa minum, dia hari-hari 1 gelas, kemudian dia tidak minum, maka dia mengalami gejala putus obat. Atau apa istilahnya ya, dia menyebabkan dia mengalami hal-hal yang tidak diharapkan, merasa nyeri, nggak enak badan, nggak bisa tidur dan sebagainya. Kiranya sudah habis. Alhamdulillah, terima kasih untuk hari ini materi obat SSP khususnya yang hipnotik sedatif. Akan ada materi SSP yang berikutnya. Tolong kalau nggak salah ada 2 kali ya untuk SSP, nanti akan ada materi berikutnya.
Sampai di sini saya berikan kesempatan, barangkali ada yang ingin bertanya, mungkin juga ada yang pernah mengalami ya nggak bisa tidur, kemudian diberikan obat tidur, bagaimana dampaknya. Mungkin ada yang pernah mengalami depresi atau kecemasan, mendapatkan obat penenang dari dokter, apa yang dirasakan. Mungkin juga ada yang pernah menjalani operasi, apa yang dikatakan oleh dokternya, diberikan apa, apakah sebelum masuk kamar OK itu kita kondisinya ngantuk atau tidur atau sadar. Kira-kira gimana, adik-adik? Ada yang pernah mengalami operasi atau melihat keluarganya operasi? Apa yang diberikan oleh dokter? Silakan. Mawadah, apakah kamu masih bangun? Siti Saroh, Ahmad Awim, Mujabes. Ini gimana kita cara mengaksennya ya, Mas? Nanti ini di screenshot dokter. Nanti kita Oke, lihat siapa yang nggak masuk nih. oke, tolong dikerjakan ya, Mas. Nanti dilaporkan Mbak Devi. Oke, baik dokter. Izin tanya ya dokter. Ya, silakan. Ini kan kalau nggak salah itu ada obat namanya CTM ya dok. Itu kan Mm-mm. seharusnya kan tidak dijual belikan bebas ya. Kalau CTM itu di warung-warung itu kan bisa hanya belinya di apotek. Tapi kok kenapa dokter di warung-warung itu bisa menjual CTM? Oke. Ya, CTM ini masuk kelompoknya bebas terbatas. Jadi memang masih boleh untuk dijual atau dibeli secara langsung, tetapi harapannya adalah eh, masyarakat itu juga belajar dulu sebenarnya CTM ini digunakannya untuk apa. Jangan sampai juga salah ya, karena memang CTM ini menyebabkan ngantuk, tapi dia ini sebenarnya bukan itu tujuan penggunaannya. Di CTM atau chlortrimeton itu termasuk antihistamin. Antihistamin 1 ya, yang indikasinya itu adalah untuk alergi. Ya, misalnya kita gatal-gatal akibat alergi tertentu ya, misalnya ada yang alergi udang, ada yang alergi debu dan sebagainya, itu bisa menggunakan CTM dan itu boleh dibeli sendiri, tetapi tadi namanya bebas terbatas itu jangan terlalu banyak juga minumnya, jangan terlalu lama, ya sudah sekian hari tidak sembuh, segera dibawa ke dokter. Biasanya 2, kalau saya pesan pada pasien itu, kalau minum obat bebas terbatas, batasi 1-2 hari, kalau misalnya belum berkurang gejalanya, pergi ke dokter untuk mendapatkan terapi yang lebih spesifik atau terapi yang lebih apa tuh istilahnya proper lah ya. Mungkin tidak cukup hanya dengan itu, perlu ditambah yang lainnya. Kira-kira seperti itu, Mas. Ya. Baik. Biasanya kayak orang ngerasa pagi-pagi tiba-tiba meler, ngerasa itu juga CTM itu berguna karena biasanya kalau yang pagi-pagi ngerasa buntu, pilek itu karena alergi udara dingin begitu ya. Tetapi belum tentu juga, misalnya ngerasa flu, buntu itu karena alergi, bisa juga flu atau melernya memang karena infeksi dari saluran pernafasan. Jadi akan berbeda nanti terapinya. Kalau memang ada infeksi ya harus ada antibiotiknya, tidak cukup dengan CTM saja. Kira-kira seperti itu, Mas, untuk CTM. Ya, silakan. Ada lagi barangkali yang punya pengalaman atau melihat fenomena-fenomena di dalam masyarakat. Masyarakat kita kalau misalnya mengalami pusing-pusing, minum apa? Ada yang tahu? Jadi di farmakologi ini saya berharap sambil Anda belajar di farmako ini, Anda juga memperhatikan ya perilaku dari mahasiswa maupun masyarakat kita. Ketika mereka mengalami sakit-sakit itu mereka minum apa? Katakanlah misalnya mahasiswi yang mengalami dysmenorrhea, itu minum apa?
benar apa tidak, itu maksudnya. Kalau sudah benar ya enggak apa-apa. Yang kita perlu, ini kan kalau misalnya itu minum sesuatu yang ternyata enggak betul, maka itu perlu kita istilahnya kita edukasi atau perlu kita lakukan meluruskan ya. Masyarakat kita ini sakit apapun ya karena dikatakan seperti Paramek, Panadol itu mengurangi nyeri ya. Seringkali sakit apapun minumnya itu. Sakit gigi, sakit kepala, sakit kaki, sakit perut, semuanya minum kayak Paramek itu adalah parastamol isinya. Artinya itu adalah analgetik antipiretik ya. Mungkin beberapa kasus memang bisa sembuh dengan itu, tapi bisa juga beberapa kasus tidak bisa, tergantung penyebabnya. Nah, seperti sakit perut ya, sakit perut diminumi analgetik antipiretik. Sakit perut ini sebabnya macam-macam. Kalau sebabnya misalnya asam lambung yang meningkat, apakah bisa selesai dengan parastamol? Ya, tidak bisa. Kalau sebabnya sakit perutnya karena infeksi saluran cerna, misalnya ya, juga tidak akan selesai dengan parastamol atau Paramek. Begitu ya. Itu hal-hal yang mungkin terjadi di masyarakat. Mungkin adik-adik menemukan hal-hal lain di masyarakatnya. Yang lebih ini lagi adalah yang banyak juga terjadi ya pada lansia yang mengalami osteoartritis atau nyeri pada lutut, kemudian menggunakan kortikosteroid. Ya, banyak obat-obat yang dijual bebas juga, yang itu adalah kelompok dari steroid. Memang dengan obat ini, nyeri lututnya tadi sangat terbantu ya, yang biasanya tiap hari tidak bisa sholat, tidak bisa bergerak, kemudian dia bisa dengan nyaman. Tetapi sebagai dampaknya, karena obat ini juga tidak bisa dihentikan, kalau dihentikan dia akan sakit lagi. Kalau diminum dia ngerasa enak, tetapi sebenarnya ini merusak dari tubuhnya. Karena steroid yang terus-menerus ini akan menyebabkan apa istilahnya? Peningkatan dari kadar gula darah karena sifat dari dia ini adalah gluconeogenesis. Jadi glukosanya akan meningkat. Kebetulan saya punya saudara karena nyeri lututnya itu bingung dia mau minum apa, jadi minumnya itu tiap hari karena ngerasa enak. Tapi setelah sekian tahun akhirnya dia menjadi diabetes. Sehingga penyakitnya bertambah dari yang semula lutut kemudian ditambah ngobatin dengan diabetesnya. Kira-kira seperti itu beberapa fenomena di dalam masyarakat kita yang masyarakat kita ini apa ya, kayak obat itu istilahnya kita tidak bisa membedakan, masyarakat kita tidak bisa membedakan antara jamu, kemudian vitamin, dan obat. Harusnya ini berbeda ya. Kok jamu-jamu, obat herbal itu memang diminum ketika kita sehat untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Ya, termasuk multivitamin dan sebagainya biasanya juga kita gunakan untuk meningkatkan daya tahan tubuh dalam kondisi-kondisi tertentu. Mungkin membutuhkan kalsium lebih banyak, mungkin membutuhkan kalau capek-capek mungkin butuh vitamin B kompleks yang lebih banyak dan sebagainya. Tetapi obat-obat itu memang harus sesuai dengan, kalau simptomatik sesuai dengan gejalanya, kalau obat yang kausatif ya maka harus sesuai dengan penyebab dari penyakitnya itu apa. Harus dicari dulu dan biasanya tidak mungkin masyarakat awam itu bisa tahu penyebabnya kecuali dia seorang dokter atau mungkin juga tenaga medis mungkin bisa tahu. Tetapi kalau orang awam ya harusnya pergi ke dokter untuk mengetahui penyakitnya apa dan obatnya apa. Tapi memang saat ini banyak sekali masyarakat kita yang sudah pinter ya dengan dukungan dari
halodoc, dukungan dari apa ya? Mungkin AI ya. Orang bisa bertanya, kalau sakitnya seperti ini, kira-kira obatnya apa? Namun tetap diperlukan konfirmasi ya. Artinya AI mungkin bisa melakukan seperti kita menganamnesis ya dengan gejala ini kira-kira sakitnya apa, tetapi tetap perlu diagnosis yang pastinya yaitu dengan pemeriksaan. Mungkin butuh pemeriksaan fisik, mungkin butuh pemeriksaan laboratorium yang bisa dilakukan oleh seorang dokter. Artinya beberapa kasus mungkin boleh ya kita itu berkonsultasi dengan halodoc, dengan AI, dengan apapun ya, Google ya, untuk bisa mengobati diri sendiri. Namun tidak dianjurkan itu apabila sudah sekian hari tidak sembuh, tetap harus mengkonfirmasi penyakitnya apa kepada dokter. Kira-kira seperti itu ya, adik-adik. Apakah ada pertanyaan atau mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan? Mungkin juga terkait dengan rencana penelitian dari adik-adik. Boleh nih, kalau misalnya ada kandidat ya, obat herbal yang bisa membuat enak tidur misalnya ya. Kemudian ada yang apalagi ya, misalnya kita punya beberapa peralatan nanti di Farmako yang bisa digunakan untuk penelitian. Untuk hipnotik sedatif kita ada alat ukurnya juga. Untuk produksi urin kita ada alat ukurnya. Untuk inflamasi kita juga punya alat ukur. Untuk tekanan darah kita punya ya. Jadi bisa digunakan untuk adik-adik nanti di dalam penelitiannya. Mungkin bisa dicari dari saat ini ide-ide penelitian yang bagus, yang tadi kalau saran saya itu nggak harus sesuatu yang baru, tapi Anda bisa melanjutkan dari penelitian kakak-kakak yang sebelumnya, atau dari para dosen yang sudah punya produk tertentu, Anda tinggal menambahkan atau memperkuat dari penelitian sebelumnya. Mungkin ada ide-ide dari adik-adik yang mau disampaikan di sini untuk penelitiannya. Silakan. Semester 4 ya ini ya. Mungkin masih belum ya. Baik, apakah ada pertanyaan sampai di sini? Sepertinya cukup, dokter. Belum ada, dokter. Cukup ya. Baik, terima kasih untuk perhatiannya. Saya harapkan adik-adik menyemangati diri untuk belajar farmakologi dari berbagai sumber, termasuk dari buku-buku farmakologi UI, kalau yang bahasa Indonesia, atau dari Katsung, kalau mau yang berbahasa Inggris, juga termasuk mungkin memanfaatkan media yang ada, ya, dari textbook yang e-book dan sebagainya yang mendukung dengan materi-materi yang kita pelajari di sini. Yang penting Anda bisa menangkap atau bisa memahami karakteristik farmakokinetik, farmakodinamik, dan juga bagaimana indikasi dan kontraindikasi dari suatu kelompok obat ya. Mungkin di sini kita masih kelompok obat dan atau 1-2 dari jenis tertentu. Tentunya pengetahuan dan keterampilan Anda nanti dalam menulis resep itu sangat berguna, khususnya nanti pada waktu dokter muda dan juga pada waktu Anda sebagai dokter. Mungkin pelajaran ini hanya dasar untuk memacu rasa ingin tahu Anda. Jangan dianggap bahwa materi dosen itu adalah sesuatu yang sudah lengkap, yang sudah cukup untuk bekal Anda. Tapi Anda harus menambah dari media-media lainnya. Saya tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Taufik wa hidayah, wa ridho wa inayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih wabarakatuh. Terima kasih, dokter. 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 Tolong absennya sama dilaporkan ke admin ya. Terima kasih. Iya, dokter.